Selamat pagi anak-anak semuanya. Tak terasa ya, momen Natal akan segera tiba. Nah, mulai minggu ini kita akan masuk ke dalam pekan Natal. Nah, untuk itu setiap harinya kita akan mendengarkan devotion yang berhubungan dengan tema Natal kita pada tahun ini, yaitu merayakan Natal bersama keluarga. Untuk itu, kita akan mengawalinya dengan mempelajari silsilah keluarga Yesus Kristus. Betul kan Pak Franky? Iya, benar sekali Ibu Priska. Devosi kali ini kita akan membahas tentang silsilah keluarga Yesus. Kiranya anak-anak dapat mengikuti devosi yang akan disampaikan pada kali ini ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah, kiranya dapat mendengarkan devosi ini dengan baik. Berkati juga Ibu Priska akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan silsilah keluarga Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai silsilah keluarga Yesus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan mengenai silsilah keluarga Yesus, maka Ibu Priska akan memberikan beberapa pertanyaan pengantar. Kita simak yuk. Nah, yang pertama, kita perlu tahu dulu, kira-kira apa ya itu silsilah? Ada yang tahu anak-anak? Coba kalian pikirkan ya, apa sih sebenarnya silsilah itu? Nah, yang kedua, bagaimana silsilah keluarga Yesus yang sesungguhnya? Pasti kalian sudah pernah membacanya nih, entah itu di sekolah minggu ataupun mungkin dari mama atau papa. Nah, yang ketiga, mengapa ya kita perlu tahu tentang silsilah keluarga Yesus? Apakah yang akan Allah nyatakan melalui silsilah keluarga Yesus? Nah anak-anak, silsilah keluarga itu adalah, kita akan belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, silsilah keluarga adalah asal-usul suatu keluarga berupa bagan atau susunan keturunannya. Dan yang kedua, menurut KBBI, adalah catatan yang menggambarkan hubungan keluarga sampai pada beberapa generasi berikutnya. Sekarang kamu sudah tahu kan arti silsilah keluarga? Jadi silsilah Yesus Kristus berarti kita akan melihat asal-usul Yesus Kristus itu sendiri. Nah anak-anak, kali ini kalian akan melakukan pembacaan Alkitab yang diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nah, kalian bisa menghentikan video ini sebentar dan Ibu akan memberikan waktu untuk kalian membacanya terlebih dahulu ya. Setelah kalian selesai membaca, kalian bisa melanjutkan video ini kembali. Nah anak-anak, sekarang kita simak baik-baik mengenai silsilah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, jadi untuk silsilah dari Yesus Kristus, Ibu akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Nah, anak-anak bisa membacanya di Alkitab masing-masing, mulai dari Abraham sampai pada akhirnya yaitu keturunan Raja Daud ya. Nah, slide yang Ibu Priska sedang tampilkan sekarang, kamu bisa lihat baik-baik ya. Di situ ada 3 nama yang Ibu Priska stabilokan dengan stabilo warna biru ya. Stabilo warna biru itu adalah nama-nama wanita yang ada di dalam keturunan dari atau silsilah dari Yesus Kristus itu sendiri, yaitu ada Tamar, Rahab, dan Ruth. Nah, jadi dari 14 keturunan Abraham dan Daud ini, kita bisa sama-sama melihat pribadi Abraham adalah pribadi yang taat dan terus berusaha bertumbuh di dalam iman kepada Kristus dalam menanti janji Allah itu. Nah, kalau anak-anak perhatikan dari keturunan Abraham, kita tadi sudah lihat ya beberapa nama yang sudah Ibu Priska tandai. Itu ada Ruth, ada Rahab, begitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi,
Rut itu adalah orang Moab, sedangkan Rahab adalah orang Kanaan dan dia juga adalah seorang yang jahat di mata Tuhan hidupnya. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa ya orang-orang seperti itu bisa masuk di dalam keturunan atau silsilah dari Yesus Kristus itu sendiri? Untuk itu kita sama-sama lihat ya jawabannya di akhir nanti. Nah, berikutnya yang bagian kedua adalah di sini Ibu akan jelaskan 14 keturunan dari Raja Daud hingga sampai kepada pembuangan di Babel. Ya, kalau anak-anak baca di yang pertama itu adalah Daud memperanakan Salomo dari seorang istri yang bernama Uria. Kalau kamu sudah pernah mendengarkan kisah ini, tentu kamu tahu siapakah Uria ini, begitu ya. Nah, ini juga Ibu Priska tandai ya, istri Uria ini Ibu Priska tandai. Di sini juga menandakan ada satu nama perempuan yang masuk ke dalam silsilahnya Yesus Kristus itu sendiri ya. Nah, hingga sampai kepada pembuangan di Babel. Itu adalah bagian yang kedua dari silsilah Yesus Kristus. Nah, bagian yang ketiga yaitu 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus. Ya, yaitu yang pertama, kalau kalian lihat gambar yang sekarang sedang ada di dalam layar ya, itu adalah Raja Yosia. Bu, kok itu seperti anak kecil ya? Iya, Raja Yosia diangkat menjadi raja pada saat dia berumur 8 tahun. Bayangkan loh, umur 8 tahun dia sudah menjadi seorang raja. Itu semua hanya karena hikmat Tuhan yang turun atas Yosia. Nah, pembuangan di Babel ini bermula dari pemerintahan Raja Yosia ini ya. Kalau kalian lihat keturunan-keturunan itu sampai kepada yang paling bawah, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Ibu Priska akan jelaskan dulu ya. Sebenarnya kisah yang menceritakan keturunan Daud sampai ke pembuangan di Babel itu ada di dalam kitab Raja-Raja yang merupakan kelanjutan dari kitab Samuel. Ya. Nah, di dalam kitab Raja-Raja ini itu berisi mengenai deretan raja-raja yang muncul setelah Raja Daud ya, dan keturunan-keturunannya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi janji Allah itu. Justru mereka malah menghancurkan ya bangsa Israel atau menuntun bangsa Israel kepada kehancuran. Nah, kalian juga perlu tahu, Daud berusaha untuk menyatukan suku-suku Israel menjadi sebuah kerajaan. Tapi sampai kepada zaman akhir dari Raja Salomo, Israel terpecah menjadi dua, yaitu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan yaitu Yehuda dan bagian utara adalah Israel itu sendiri yang dihancurkan oleh Asyur. Nah, latar belakang dari pembuangan ke Babel ini permulaannya adalah ketika kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yosia. Nah, Raja Yosia menjadi raja pada umur 8 tahun dan selama 31 tahun ia memerintah. Raja Yosia memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Elyakim atau Yoyakim, yang kedua Yoahas, dan yang terakhir adalah Zedekia. Yoahas yang pada akhirnya menggantikan Raja Yosia. Namun, ia dicatat di Alkitab adalah seorang yang hidupnya jahat di mata Tuhan. Kemudian, pada saat itu akhirnya dia digantikan kembali oleh Yoyakim, begitu ya. Nah, pada masa pemerintahan Yoyakim, Yerusalem diserang oleh Raja Nebukadnezar atau Raja Babel. Nah, ini merupakan awal permulaan dari pembuangan ke Babel, di mana orang-orang yang pintar dan terpandang, termasuk Daniel dan teman-temannya, ikut diasingkan. Nah, anak-anak, melalui keturunan Daud ya, lahirlah seorang yang bernama Kristus itu sendiri. Ini menandakan dan mengingatkan kita kembali bahwa Allah telah berjanji dari keturunan Daud akan datang seorang raja mesianik atau Kristus itu sendiri yang akan mendirikan kerajaan Allah atas bangsa-bangsa, dan yang kedua memenuhi janji-janji kepada Abraham. Nah, anak-anak,
apa saja yang dapat kita pelajari dari silsilah Yesus Kristus ini? Ada 3 hal yang Pak Franky catat. Yang pertama, Allah setia akan janjinya, di mana Yesus boleh hadir melalui keturunan Daud. Yang kedua, dalam silsilah Yesus terdapat nama-nama wanita dan nama-nama orang yang hidupnya jahat di mata Tuhan. Kristus mau menunjukkan bahwa dalam dirinya semua tembok pemisah telah dihancurkan hingga tergenapi janji Allah itu. Yang ketiga, Kristus telah dinyatakan sejak zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru. Untuk itu, mari kita bersyukur karena melalui pembacaan Alkitab hari ini, janji Allah tergenapi melalui orang-orang berdosa, yang mana menandakan bahwa Allah mau menunjukkan bahwa di dalam dirinya tidak ada lagi tembok pemisah. Semua yang ada dalam diri Kristus adalah satu. Jadi, bercermin dari itu, kita di NTT terkenal dengan penuturan silsilah keluarga. Dari penuturan silsilah keluarga itu, kita jadi tahu asal-usul keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup devosi kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lekang dari hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati semua orang tua yang memberkati anak-anak kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami semua. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekian devosi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.